Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya ya adik-adik semua yang ada di rumah Hana? Tentunya dalam keadaan sehat Kak Tika. Pastinya adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sukacita. Kak Tika, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini di tanggal 21 Februari tahun 2021, nah kita adik-adik bisa menyiapkan diri dengan baik ya di rumah masing-masing. Harus sudah mandi Kak Tika. Wah, mandi. Seperti Kak Tika dan Kak Hana sudah pakai baju sekolah minggu yang rapi, lalu menyiapkan Alkitab. Dan yang gak kalah ininya Kak, adik-adik semua duduk yang rapi di rumah ya. Wah, pastinya dong Kak Hana, karena kan kita mau memuji Tuhan. Sebelum memuji Tuhan, kita mau bersaat teduh, dimulai. Amin. Selesai. Nah, adik-adik, untuk minggu ini tanggal 21 Februari 2021, adik-adik yang ada di rumah ibadahnya ditemani oleh Kak Tika dan Kak Hana. Nah, Kak Hana, hari ini kita mau ngapain aja sih Kak? Tentunya hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta Sitio Kak. Wah. Yang kedua, nanti kita ada aktivitas kelas loh Kak. Setelah itu Nanti Kak, ada lagi kita nyanyi lagu bersama-sama. Wah. Dan yang keempat, kita ada ucapan selamat ulang tahun untuk teman kita yang berulang tahun dalam minggu ini Kak Tika. Wah, seru sekali ya Kak Hana. Sama seperti minggu-minggu yang lalu, pastinya ini juga tidak kalah serunya adik-adik. Nah, supaya adik-adik lebih semangat lagi, kita akan tepuk Yesus Kak Hana. Oh, ya. Masih ada yang inget nggak adik-adik di rumah ya tepuk Yesus ya? Sepertinya adik-adik sudah ada yang lupa, karena kita sudah jarang sekali ibadah di gereja. Sudah berapa bulan ya Kak Hana? Udah hampir mau setahun deh kayaknya Kak Tika. Tapi adik-adik nggak boleh bersedih. Pokoknya ibadah di rumah juga tetap sukacita. Seperti kita akan memulai tepuk Yesus. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. 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 Yes. Kayaknya kita ulang sekali lagi Kak Tika biar tambah seru nih adik-adiknya. Boleh Kak Hana. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. 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 Yes. Wah, adik-adiknya pastinya sudah semangat ya adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, supaya lebih semangat lagi, kita akan mendengarkan lagu pembuka dari lagu sekolah minggu yang berjudul Ada Satu Sobatku Yang Setia. Yuk Kak Syera. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya
Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik, adik-adik sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati pikiran kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan yang indah ini pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan sesaat lagi. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menyertai hati pikiran kami, agar kebenaran firman Tuhan hidup di dalam kami, dan kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sertai kami Tuhan dari awal hingga akhir ketika firman ini berkumandang di dalam kehidupan kami. Kasihani kami ya Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom buat adik-adik semua yang ada di rumah atau dimanapun saat ini berada yang mengikuti ibadah sekolah minggu HKBP Pasar Minggu ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 12, ayatnya yang ke-12 sampai ayat 19. Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat 19. Amang Pendeta akan membaca untuk kita semua. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing demikian. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, hari ini pembacaan firman Tuhan khotbah dalam ibadah kita ini tentang ketika Yesus dielu-elukan masuk ke Yerusalem. Peristiwa itu sendiri terjadi ketika hari Paskah. Jadi hari Paskah bagi orang Israel, bagi orang Yahudi adalah hari yang terbesar. Hari mengingat di mana mereka dilepaskan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir. Janji keselamatan digenapi oleh Tuhan. Maka pada saat itu seluruh orang Yahudi, orang Israel yang ada di segala bangsa-bangsa di dunia ini datang ke Yerusalem. Bayangin coba. Betapa ramainya kota Yerusalem kala itu, karena hampir semua orang Yahudi, orang Israel yang ada di seluruh penjuru dunia kembali ke Yerusalem untuk merayakan Paskah pertama. Dan ketika mereka datang ke Yerusalem, sehari sebelumnya mereka mengetahui bahwa ada peristiwa besar yang terjadi di sana, yaitu bahwa Yesus orang Nazaret
anak tukang kayu itu membangkitkan Lazarus dari kematian. Lalu ketika mereka mendengar bahwa Yesus ada di Yerusalem, mereka berbondong-bondong, ramai-ramai datang untuk menyaksikan Yesus, sebab Yesuslah yang telah membuat mukjizat itu. Pada hari itu mereka beramai-ramai mengambil daun palem. Daun palem itu seperti daun kelapa ya, seperti itu, daun palma. Dan simbol atau lambang yang digambarkan oleh daun palma ini adalah simbol ketika seseorang menyambut raja yang baru memenangi peperangan. Jadi ini adalah simbol kemenangan, simbol bahwa seseorang itu berhasil meraih kemenangan, menaklukkan musuhnya. Dan dia akan disambut dengan lambaian daun palma. Seluruh orang yang berkumpul di Yerusalem menyambut Yesus dan berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Adik-adik sekalian, mereka yang baru saja mendengar nama Yesus mengelu-elukan, bersorak-sorai, memuji nama Yesus. Mereka belum kenal. Mereka baru pertama kali itu mendengar nama Yesus. Ya, orang banyak yang datang dari seluruh penjuru dunia. Tetapi saat itu mereka bersama-sama memuji, berseru-seru, mengatakan, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Nah sekarang adik-adik, Amang Pendeta mau bertanya ini. Kalian sudah berapa lama mengenal Yesus? Sudah berapa lama mendengar nama Yesus? Sejak lahir ya, pasti. Sejak lahir kita telah mendengar nama Yesus. Masa iya? Karena ketika kita lahir, kita didoain papa mama kita didoain opung kita didoain tulang kita dan seluruh keluarga kita yang mengasihi kita dan bersukacita karena kita lahir. Dan mereka semua berdoa dengan menyebut nama Tuhan Yesus. Maka hari ini, ketika orang banyak itu berbondong-bondong menyambut Yesus dan bersorak-sorai kepada Yesus, mereka yang baru pertama mengenal dan mendengar nama Yesus melakukan hal yang luar biasa. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Anak-anak yang telah mendengar nama Yesus sejak lama, apakah kita mampu bersorak-sorai memuji nama Tuhan? Lihat apa yang mereka miliki, mereka persembahkan untuk Tuhan Yesus, untuk menyambut Tuhan Yesus. Karena kehadiran Yesus pada saat itu adalah penggenapan nubuatan para nabi, bahwa dia akan datang dengan menaiki seekor anak keledai. Bagaimana kalian? Bagaimana anak-anak dapat memuji Tuhan bersorak-sorai? Apakah dengan daun-daun palem yang dilambaikan untuk menyambut Yesus sekarang ini? Tidak lagi. Tetapi lambaian palem itu adalah lambaian kemenangan. Ketika engkau, ketika adik-adikku, ketika anak-anakku mampu berbuat yang terbaik, belajar dengan baik, menuruti orang tua, taat kepada perintah orang tua, mengasihi mereka, mengasihi abang, kakak, adik, saudara-saudara dan teman-teman, saat itulah kita sedang melambaikan daun palem, menyambut kehadiran Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Maka jangan mengelak, jangan menolak. Yang mengelak aja nggak boleh, apalagi menolak. Seperti mereka tiba-tiba mereka datang mendengar nama Yesus, mereka bersuka cita. Hari ini pun ketika kita mendengar nama Yesus, kita bersuka cita. Maka lambaikanlah daun palemmu. Dengan cara bagaimana tadi? Tidak perlu cari jauh-jauh ke pasar keluaran sana mencari daun palem, tetapi rajin belajar meski engkau belajar dari rumah sekarang. Tidak lagi ke sekolah. Menuruti nasihat orang tua, taat kepada mereka, mengasihi mereka, itu adalah lambaian daun palem. Dan sesungguhnya saat kita melakukannya, kita telah menyambut Kristus, Raja Israel, Raja dunia, Juru Selamat bagi manusia. Selamat menjalani hari-hari yang penuh dengan pengharapan. Ya, tetap semangat, tetap berdoa. Ingat, setiap minggu kakak-kakak guru sekolah minggunya selalu berpesan, tetap berdoa, jaga diri, tetap di rumah.
Ya, jangan lupa. Jangan pernah berkeinginan pergi keluar sana. Tetap saja di rumah sampai saatnya nanti Tuhan menyelamatkan dunia ini dan melepaskan kita dari bahaya COVID-19 ini. Tuhan memberkati. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, sampailah kita di aktivitas kelas hari ini. Kak Tika, hari ini aktivitas kita dibagi menjadi 2 bagian loh Kak Tika. 2 ya? Ya, ada kelas kecil dan ada kelas besar. Kak Hana akan membacakan kelas kecil. Nah, adik-adik kelas kecil itu dari TKA, TKB, dan kelas 1-2. Nah, kelas kecil itu membuat mozaik pelangi janji Allah dari kertas bekas yang diwarnai adik-adik. Nah, bahannya bisa dari kertas koran, dari majalah, dari origami, dan lain-lain. Nah, adik-adik contohnya ada di layar. Ya adik-adik ya, nanti adik-adik bisa ikuti dan nanti ada contohnya juga di grup kelas masing-masing. Nah, Kak Tika, selanjutnya kelas besar apa nih aktivitasnya Kak Tika? Wah, kelas besar tidak kalah serunya dong Kak Hana. Tapi tadi untuk kelas kecil itu di-share-nya tetap di grup masing-masing ya Kak Hana ya? Iya bener, Kak Tika itu sebagai absen kita di sekolah minggu Kak Tika. Oke, kalau begitu Kak Hana. Kalau untuk kelas besar, ini dari kelas 3, 4, dan 5, 6. Dan tugasnya adalah adik-adik diminta untuk memvideokan 5 mukjizat Tuhan Yesus yang terdapat di Alkitab ya adik-adik. 5 mukjizat Tuhan Yesus dan terdapat di Alkitab. Jangan lupa dicatat ayatnya ya. Contohnya nih Kak Hana, kita kasih contoh adik-adik ya supaya adik-adik lebih mengerti lagi. Dari Matius 8 ayat 1 sampai 4 itu isinya Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang penyakit kusta Kak Hana. Oh gitu Kak Tika. Adik-adik divideokan dan jangan lupa di-share di grup kelas masing-masing ya adik-adik. 5 loh Kak Tika ya, 5 contoh mukjizat Tuhan Yesus ya Kak Tika ya. Betul sekali Kak Hana. Nah, sampai di sini dulu untuk aktivitas kelas kita minggu ini ya adik-adik. Sampai ketemu lagi di aktivitas kita minggu depan. Bye. Baik, sekarang kita persiapkan hati kita akan berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajari dan mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menuruti segala yang Engkau inginkan kami lakukan. Ajari kami Tuhan untuk mampu menyambut Engkau sebagai Raja dan Juru Selamat, bukan dengan lambaian daun palem, tetapi menyambut Engkau sebagai Raja yang menang dengan sikap dan perbuatan kami, ketaatan kami kepada orang tua, kerajinan kami di dalam belajar, ketaatan kami kepada firman Tuhan, kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami, kepada papa, mama, kepada abang, kakak, adik kami, kepada teman-teman, dan kepada sahabat-sahabat yang lain. Itulah wujud dari penyambutan kami atas kedatangan-Mu ke dalam dunia ini. Mampukan kami Tuhan Yesus, anak-anak yang lemah ini, dengan bantuan Roh Kudus, kami mampu melakukannya. Kasihani kami, ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami, dan terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita kepada ucapan selamat ulang tahun. Untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini, ada siapa aja, Amang? Ya, yang pertama ada Mario Sabar Tinambunan. Yang kedua, Gadiel Haposan Sidauro. Yang ketiga ada Ebenezer Harbangan Simanjuntak. Dan yang keempat, yang terakhir, ada Aikel Elfrien Bukit. Ya, adik-adik, Kak Hana dan Kak Tika dan Amang Pendeta Sitio dan Inang Pendeta dan seluruh pengurus sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Dan ini hadiah ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini ya. Dan hadiahnya ditunggu ya adik-adik. Adik-adik, kita akan bernyanyi lagu selamat ulang tahun. Ayo Kak Sera.
Ya, adik-adik yang ada di rumah, sampailah kita di ibadah penutup kita, di lagu penutup. Kita akan bernyanyi dari NKB nomor 143 dengan judul Janji yang Manis Kau Tak Kulupakan. Ayo Kak Sera. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, ku penolongmu, yakinlah teguh. Baik, adik-adik semua, tiba saatnya kita tiba di akhir ibadah kita. Kita akan berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat pagi hari yang indah yang Kau berikan dalam kesempatan ini. Meski kami belum bisa beribadah dari bait-Mu yang kudus, kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan akan senantiasa menyertai kami, menguatkan kami, menjalani hari-hari kami, dan memberikan kami harapan akan hari esok yang lebih baik. Kami berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan kami anak-anak sekolah minggu boleh bersama-sama memasuki rumah ibadah, berdoa dan memuji, memuliakan nama Tuhan, boleh bermain bersama teman-teman, dan boleh datang dan belajar di sekolah kami masing-masing. Pada saat yang berbahagia ini, kami membawakan anak-anak kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Berkati mereka, berikan mereka hikmat kepintaran, ajari mereka Tuhan senantiasa bertumbuh di dalam ajaran yang benar, agar mereka senantiasa mengasihi orang tua mereka, mengasihi saudara-saudara mereka, berbakti kepada orang tua, belajar dengan baik, dan menuruti segala firman Tuhan. Kasihani kami Tuhan, ampuni dosa kami, dan terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sempurnakan doa dan ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan. Amin. Amin. Adik-adik, Amang Pendeta, Katika, dan Kahana mewakili guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu berpesan, tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, patuhi papa dan mama, dan di rumah aja. Dah.